Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah selamatkan rumah tangga panjenengan, jaga betul rumah tangga jenengan, jaga betul suami jenengan, jangan dibiasakan untuk meriksa HP suami sampai. Jujur saya kasihan ya. Sebelum saya ingin memberikan bukan tausiah, tapi ingin berbagi cerita, saya ingin kasih hadiah ini sama Kartini Legend. Silakan maju ke atas semuanya ya. Semuanya monggo. Monggo. Ayo, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu Alhamdulillah. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya datang jauh-jauh dari Kediri, Bu, dari Jawa Timur. Kebetulan istri saya itu cantiknya ya kayak panjenengan ini. Dia selain chef juga owner Rawon Bidadari. Jadi kalau di YouTube itu ketik Rawon Bidadari, itu gubernur termasuk Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya dulu waktu di Jawa Timur sering mampir ke tempat kami. Nah, pada kesempatan ini karena Kartini Pasar Minggu ya, Kartini paguyuban Pasar Minggu yang luar biasa. Itu tadi siapa yang menciptakan paduan suara, siapa? Bang Raja, Masya Allah, orang ikhlas. Bang Raja ini di BKN, beliau sebagai lawyer kami. Jadi sebelum saya cerita tentang sosok Bang Raja nanti, saya pidatonya nggak lama-lama, paling banyak nanti lebih banyak bagi hadiah. Nah, yang hadir ini, yang di belakang saya ini, saya kasih voucher gratis makan Rawon Bidadari selama 1 tahun. Ya, 1 tahun gratis. Tepuk tangannya dong untuk Kartini paguyuban Pasar Minggu. 1 tahun, tenang dulu, tenang. 1 tahun itu gratis, ada menu kabuli, ada rawon bidadari, ada nasi besek bidadari. Monggo mau diambil tiap hari boleh ke Kediri, ya. Nanti, Gus, itu kan jauh. Gimana kalau saya wisata Jatim Park misalnya? Nah itu nanti base-nya saya yang bayar. Ya. Udah. Kita ke Kediri aja.
Jadi jenengan syaratnya di sini dulu. Saya pidatonya nggak lama-lama, 10 menit. Ya, setuju? Nanti ketika saya pidato nanti, tolong simak baik-baik karena ada kuis untuk 3 orang. Ya, lumayan, hadiahnya 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda. Hadratul muhtaram, para kiai, para asatidz, para alim ulama, wabil khusus para punggawa, penjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dari TNI Polri, karena mitra kami dengan Pak Dudung juga sangat akrab. Kemarin waktu rame-rame, kebetulan saya sebagai ketua umum BKN, bukan berarti untuk menyelamatkan institusi TNI, tidak, tapi saya tidak ingin cerita deh. Kemudian dari kepolisian khususnya, kemarin saya ngisi tausiah di acara ultahnya Pak Dirti Bidum Bareskrim Polri. Alhamdulillah, saya sebenarnya nggak bakat untuk jadi ustadz, jadi kiai, itu nggak bakat. Karena background saya ini ngapunten pengusaha. Kalau jenengan butuh sapi, idul kurban di ruangan ini, nanti saya kasih diskon 10%. Ya, yang butuh sapi kurban, kebetulan di Tangerang kami ada 2.200 sapi, di NTB ada 1.000. Jadi ini karena ulahnya Bang Raja aja, saya diminta untuk memberi tausiah. Jujur saya tidak pantas untuk memberi tausiah kepada panjenengan semua, apalagi kalau saya melihat wajah-wajah panjenengan. Ya Allah, berbanggalah Pak Jokowi, panjenengan punya masyarakat seperti yang ada di ruangan ini. Kenapa? Untuk menjaga Indonesia yang kita cintai tidak harus sholawatan, tidak harus rotib, tidak harus maulid hafsi, tetapi kumpulan teman-teman dengan LSM apapun yang pada siang hari ini disatukan dengan tema satukan hati, eratkan silaturahmi. Itu tulisannya gampang, itu bacanya gampang, tapi untuk mewujudkan sangat-sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah pada sore hari ini ada dari BNN. Kemarin kepolisian diuji luar biasa setelah kasus Pak FS, kemudian diuji juga kasusnya Pak T. Coba. Tapi alhamdulillah kita percaya terus kepada kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Ada polisi aja itu pengedarnya banyak, ada polisi aja kejahatan juga banyak. Apalagi kalau polisi, kantor polisi tutup, libur 1 minggu, waduh kacau sudah. Betul apa tidak? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak panjenengan sedoyo, khususnya ibu-ibu ini, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bu, coba jenengan pegang hidung deh. Yang paling cepat pegang hidung dapat hadiah 100.000 ya. Coba. Pegang hidung. Udah ya. Coba bayangkan kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Coba sambil pegang, sampean di dalam hati, seandainya hidung saya ini lubangnya menghadap ke atas, coba, pasti wajahnya juga tidak secantik yang ada di depan ini. Betul tidak? Kalau hidungnya panjenengan misalnya Allah menciptakan lubangnya di atas, pasti akan banyak orang jualan tutupnya hidung. Betul? Nah makanya Bu,
kalau punya suami roto nakal misalnya, sampean jangan putus asa, marah-marah, tapi perbanyaklah bersyukur karena suami yang nakal tadi masih hidup. Betul nggak betul? Pak Ghazali, ngapunten, saya ini jelek-jelek begini, kalau bangun tidur, bukan istrinya 3 Bu, saya ini jelek-jelek begini, kalau bangun tidur, orang yang pertama kali yang saya cari adalah istri saya. Ayo, ada nggak bapak-bapak bangun tidur yang dicari istrinya? Nah, oke, diam dulu. Nah, saya ini Pak Ghazali, istri saya usianya 30 tahun. Dia pinter masak, pinter gawe anak, pinter semuanya. Kenapa saya tiap subuh yang saya cari ketika bangun itu adalah istri saya? Karena saya mencari HP saya yang dibawa istri. Saya, jadi bapak-bapak, panjenengan harus banyak bersyukur kepada Allah kalau panjenengan punya istri cerewet, punya istri yang ahli IT. Ngerti ahli IT? Ahli meriksa, mau tidur periksa, itu bersyukur sama Allah. Istri-istri semacam inilah yang mampu dan bisa mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Dia seneng, wah ini Ustadz mendukung kita ini, gitu kan. Jadi kalau kita punya istri cerewet, karena istri cerewet itu pasti ada rasa cinta Bapak, pasti ada rasa kasih sayang, pasti ada rasa cemburu. Betul nggak Ibu? Coba dong angkat tangan deh. Ini vouchernya langsung kontan ini. Siapa di antara ibu-ibu ini yang ahli meriksa HP-nya suami? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang angkat tangan tadi dapat 50.000. Saya pingin cerita sedikit ya sebelum masuk materi. Saya nggak panjang. Saya ketemu Bang Raja ini berawal dari kasus. Ada orang selama 10 tahun dia tidak dibayar oleh proyek di PLTU Batang. Nilainya 7 miliar lebih. Lalu saya ketemu Bang Raja, beliau agamanya Nasrani, Kristen, saya Muslim, tapi alhamdulillah dari perbedaan itu ternyata banyak kesamaan. Itu sosok Bang Raja. Akhirnya saya kenalkan namanya Pak Sudardi. Alhamdulillah setelah kenal, Pak Sudardi ini melarat sudah. 7 miliar nggak dibayar selama 10 tahun, PT-nya di Jakarta. Lalu saya ngomong sama Bang Raja, Bang Raja ini nggak ada bayaran, mau bantu Pak Sudardi. Ya Gus, siap Gus, nggak apa-apa Gus. Tapi walaupun nggak ada bayaran, ya saya uangnya rawon aja yang saya ambil untuk transportasi. Dan itu tidak ada komitmen apapun. Seandainya 7 miliar ini cair, Bang Raja dapat berapa? Nggak ada. Itu sosok Bang Raja, agamanya non-muslim, saya Islam. Artinya Gus Dur mengajarkan kepada kita, kalau orang berbuat baik jangan tanya agamanya. Ya. Nah akhirnya alhamdulillah cekak cingkrangnya dilalah Allah mempermudah. Ada 2 insan, yang satu muslim, yang satu non muslim, membantu orang yang susah tadi. Bu,
Karena mungkin keikhlasan Allah memberi jalan, Allah memudahkan. 7 miliar itu akhirnya diputus pengadilan untuk dibayarkan, walaupun itu nyicil. Bagi dong, kan sudah janjian di Rawon Bidadari. Ya. Nah, itulah sosok Bang Raja. Terus kemudian ini istrinya. Dan saya serius untuk nanti kalau mau ke tempat saya ini senang tuh. Saya kemarin gratiskan selama 1 bulan Rawon Bidadari Ramadan. Saya ini nggak tahu, senengannya pokoknya berbagi. Tapi alhamdulillah Allah tidak malah mengurangi rezeki saya. Nah, maka dari itu ketika jenengan nyanyi paduan suara, habis nyanyi Indonesia Raya Merdeka, wah pantaslah lagu Indonesia nyanyi. Cuman ketika paduan suara dikarang oleh Bang Raja, tapi jenengan menyanyikan dengan begitu semangat, lali utang, lali bojone nakal, semangat. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya meminta panjenengan untuk berdiri di sini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena wanita itu sebagai tiangnya negara. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Legenda. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang sengaja datang jauh dari Kediri, Jawa Timur sebagai bentuk takdim, sebagai bentuk hormat kepada Bang Raja, yang mana Bang Raja ini memang tulus. Makanya beliau dipercaya oleh orang-orang Pasar Minggu. Lawan padahal wong Medan, kayak nggak ada orang aja di Jakarta ini, kan begitu kan? Tapi kenapa kok malah Bang Raja? Nah, inilah Indonesia. Indonesia tidak mengenal suku, golongan, agama. Jika you menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, maka you mendapat kesempatan yang sama. Nah, untuk menuju khairun nas anfa'uhum linnas di agama kita, kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Ayo, kenapa Allah memerintahkan untuk sholat? Padahal kita sholat, kita ibadah, Allah nggak dapat apa-apa. Betul tidak? Jenengan tahajud, jenengan sholat, jenengan nggak sholat, Allah nggak dapat apa-apa dari sampean. Kenapa? Allah hanya ingin panjenengan agar hidup di dunia ini menjadi manusia yang memberi kebaikan, memberikan manfaat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keren ibu-ibu. Ini fatayat muslimat nyamar jadi Kartini apa gimana ya? Kok semua dalil Masya Allah luar biasa. Nah, tadi pesannya Bapak Kesbang Pol, sebentar lagi kita menghadapi tahun politik. Kalau jenengan lihat ruwetnya medsos, Masya Allah,